Assalamualaikum sobat-sobat penikmat alur film. Kali ini kita akan mengalur film seru tentang perjuangan seorang pria dalam melindungi sosok wanita yang sedang diincar oleh sekelompok mafia berbahaya. Dan menariknya lagi sob, pria ini tidak tahu jika wanita yang sedang dia lindungi adalah putri konglomerat paling kaya yang akan mewarisi semua bisnis ayahnya. Karena itulah di sepanjang film sobat-sobat bakal disuguhkan dengan berbagai konflik dan adegan pertarungan yang bisa bikin sobat-sobat puas. Jadi tanpa berlama-lama, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang CEO perusahaan Taijin Group bernama Chul Wong yang baru saja keluar dari rumah sang ketua. Sebelum pergi, Chul Wong pun memberi instruksi kepada para penjaga untuk memperketat keamanan di rumah atasannya itu. Lalu setelah Chul Wong pergi, terlihat seorang pria misterius yang tampak sedang mengawasi rumah sang ketua dari kejauhan. Lalu beberapa saat kemudian, si pria misterius itu pun berhasil masuk menyusup dan menghabisi sang ketua dengan memanipulasi kejadian seolah-olah sang ketua tewas akibat bundir. Kemudian scene pun berpindah memperlihatkan seorang pria bernama Jin Chul yang terlihat sedang marah-marah karena si pemilik kedai enggan melunasi utangnya. Karena si pemilik kedai terus saja beralasan saat ditagih oleh Jin Chul, akhirnya rekan Jin Chul yang bernama Sohan pun langsung turun tangan. 지금까지 낸 이자만 해도 원금의 절반이야, 절반. 이발. 진짜 째죠? Setelah Jin Chul berhasil mendapatkan uangnya, kemudian datanglah seorang perempuan cantik untuk menawarkan pinjaman dengan bunga rendah kepada si pemilik kedai tersebut. Ternyata sob, perempuan yang bernama Taeyong ini merupakan bagian dari kelompoknya Jin Chul dan juga Sohan. Kemudian mereka pun membagikan hasil tagihannya sesuai porsinya masing-masing. Dan ternyata sob, setelah Sohan mendapatkan jatah bagiannya, dia pun kembali ke kedai itu dan memberikan sebagian uangnya kepada si pemilik kedai. 소주 2병만 좀 줘봐요. Dan di saat yang bersamaan, kita pun diperlihatkan kepada Chul Wong yang sedang bernegosiasi dengan seorang wanita bernama Yejin yang merupakan anak dari sang ketua yang tewas dihabisi si pria misterius. Chul Wong pun meminta Yejin untuk menyerahkan beberapa sahamnya agar Chul Wong bisa menjabat sebagai ketua baru mengganti posisi ayahnya Yejin. Namun sob, dengan tegas Yejin pun menolak permintaan Chul Wong. Karena ternyata Yejin telah mengetahui kebusukan Chul Wong yang telah memeras dan memaksa para pemegang saham untuk mau menjual saham padanya. Bahkan Yejin pun mengatakan jika Chul Wong tidak memenuhi syarat untuk bisa memimpin perusahaannya. Merasa jika kebusukannya telah diketahui oleh Yejin, Chul Wong pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Yejin. 적어도 당신은 아니야. Lalu saat di dalam lift, Yejin pun memanfaatkan dua penjaga yang sedang lengah untuk segera kabur dari sana. Dan kedua penjaga yang menyadari jika Yejin telah kabur, seketika itu juga langsung mengejarnya. Lalu saat Yejin berhasil tertangkap, Sohan yang kebetulan ada di tempat itu pun seketika itu juga menolong Yejin. Namun karena dua penjaga ini tetap memaksa untuk membawa Yejin, akhirnya Sohan pun menghajar mereka hingga perkelahian pun terjadi. 일단 진정들을 좀 하시고. Kemudian Sohan pun mencoba mengamankan Yejin dengan membawanya pergi saat itu juga. Lalu di malam harinya, dua penjaga yang bertugas membawa Yejin pun melaporkan jika Yejin telah kabur di bawah seseorang. Mendengar itu, Chul Wong pun mengamuk dan menghajar mereka berdua. Dan di saat yang bersamaan, Yejin yang berhasil lolos pun kemudian meminjam ponsel milik Sohan untuk menghubungi asisten pribadinya yang bernama Nyonya Park. Yejin pun memberitahu Nyonya Park jika Chul Wong sudah mulai beraksi untuk merebut perusahaan ayahnya. Yejin juga mengatakan jika saat ini dirinya akan bersembunyi untuk sementara waktu sampai keadaan kembali membaik. Kemudian Yejin pun berterima kasih kepada Sohan dan memintanya untuk membawa Yejin ke tempat yang lebih aman. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Jin Chul dan Taeyong yang sedang menyetorkan uang hasil tagihannya kepada seorang rentenir bernama Bos Jo.
Sementara di tempat lain, terlihat Nyonya Park sedang menemui salah satu bodyguard sang ketua yang bernama Sang Ho. Meski saat ini Sang Ho telah mengundurkan diri karena sebelumnya telah gagal dalam menjaga sang ketua, Nyonya Park pun memaksa Sang Ho untuk kembali bertugas karena saat ini putri sang ketua yaitu Yejin sedang dalam bahaya. Dan Nyonya Park pun menugaskan Sang Ho untuk mencari keberadaan Yejin. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Sohan yang telah membawa Yejin ke rumahnya. Sohan yang belum mengetahui jika Yejin adalah putri seorang konglomerat yang akan mewarisi semua kekayaan ayahnya pun memperlakukan Yejin dengan ketus, bahkan tidak menawarinya makanan sedikit pun. Lalu beberapa saat kemudian, Jinchul dan Taeyong pun mampir ke rumah Sohan untuk mengajaknya makan bersama. Dan saat melihat Yejin, Jinchul pun menyangka jika Yejin adalah pacar barunya Sohan. Dan tanpa mempedulikan keberadaan Yejin, mereka pun asik menyantap makanannya. Lalu setelah Jinchul dan Taeyong pergi, Yejin yang kelaparan pun terpaksa memakan makanan sisa yang ditinggalkan oleh mereka. Dan bukan hanya itu sob, Sohan yang tidak terlalu mempedulikan Yejin pun malah menempatkan Yejin di sebuah gudang tanpa kasur sebagai tempat untuk Yejin menginap. Lalu saat Sohan tertidur, dia pun memimpikan saat-saat kebersamaan dengan kekasihnya yang kini sudah tiada. Lalu keesokan harinya, kita pun diperlihatkan kepada Bos Jo yang sedang menemui Chul Wong di rumahnya. Chul Wong yang mengetahui jika Bos Jo adalah seorang rentenir yang punya banyak kenalan pun menyuruhnya untuk menemukan Yejin dengan imbalan 500 juta won. Awalnya Bos Jo bersikap rese dengan membicarakan banyak hal tentang kelebihan dirinya. Namun saat Chul Wong membentaknya dan ajudan Chul Wong pun memberitahu Bos Jo jika Chul Wong adalah calon ketua dari perusahaan Taejin Group, seketika itu Bos Jo pun terdiam dan langsung menunduk hormat. 사장님 아니십니다. 곧 태진그룹 회장님 되실 분입니다. 내 앞에 아주 멀쩡하게 데려오는 줄 거냐? 오케이. Lalu di saat yang bersamaan, sebelum Sohan berangkat kerja, dia pun memberi Yejin baju ganti dan obat-obatan untuk mengobati luka di telapak kaki Yejin. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Chul Wong yang sedang memaksa salah satu pemilik saham Taejin Group untuk mau menyerahkan sahamnya kepada Chul Wong. Sementara di tempat lain terlihat Bos Jo dan beberapa anak buahnya yang mulai bergerak untuk menemukan keberadaan Yejin dengan menanyai orang-orang yang ada di pasar. Lalu sekembalinya mereka ke kantor, di sana sudah ada Jinchul dan juga Taeyong yang akan menyetorkan uang hasil tagihannya. Dan saat Jinchul akan pergi, tangan kanan Bos Jo yang bernama Byunggu memperlihatkan foto Yejin dan meminta Jinchul untuk memberitahunya jika dia menemukan keberadaan Yejin. Lalu saat Jinchul memperhatikan fotonya, dia pun terkejut saat menyadari jika dia pernah bertemu dengan wanita itu di rumah Sohan. Namun saat Jinchul akan memberitahukannya, Taeyong pun langsung memaksanya untuk pergi. Bos Jo yang melihat gelagat aneh dari Jinchul dan Taeyong pun terlihat mencurigai mereka berdua. Kemudian scene pun berpindah memperlihatkan Sohan yang baru saja pulang ke rumahnya. Dan saat melihat Yejin yang sudah tertidur dengan banyak plester di telapak kakinya, Sohan pun mulai merasa kasihan kepada Yejin. Lalu saat Yejin terbangun, dia pun terlihat senang karena Sohan sudah membuatkan makanan untuknya. Yejin pun berusaha ramah dengan memuji masakan Sohan. Namun sayangnya, Sohan yang sepertinya masih belum move on pun tetap bersikap dingin kepada Yejin. 이름이 뭐예요? 맛있다. 지금 드릴 수 있는 게 이것뿐이에요. Dan saat Sohan pergi, tiba-tiba saja Taeyong datang dan langsung menanyai Yejin tentang siapa Yejin sebenarnya. Karena saat ini, atasannya yaitu Bos Jo sedang mencari-cari Yejin. Bahkan Taeyong sempat mendengar jika Bos Jo akan dibayar 500 juta won jika berhasil menemukan Yejin. Taeyong yang meyakini jika Yejin adalah anak dari orang yang sangat kaya pun meminta Yejin untuk menjauh dari Sohan. Karena sebelumnya Sohan pernah punya pengalaman tragis saat menjalin hubungan dengan anak dari orang kaya. Dimana selama mereka menjalin hubungan, para pengawal gadis itu selalu saja memaksanya untuk pulang. Hingga suatu hari, gadis itu dikejar oleh beberapa berandal hingga ke atap bangunan kosong. Dan setibanya Sohan di sana, dia pun terlambat karena para berandal itu telah menjatuhkan pacarnya hingga tewas.
Lalu beberapa saat kemudian, Sohan pun ditangkap polisi karena telah menghabisi para berandal itu. Dan di saat yang bersamaan, pengawal gadis itu pun tampak menyesal karena dia telah gagal dalam melindungi majikannya. Dan jika sobat perhatikan, pengawal gadis itu adalah Sang-ho yang beberapa waktu sebelumnya telah gagal dalam melindungi sang ketua. Dan kini Sang-ho ditugaskan kembali oleh Nyonya Park untuk menemukan Yejin. Setelah menceritakan masa lalunya Sohan, Taeyong pun meminta Yejin untuk tidak melibatkan Sohan dalam masalah yang sedang menimpanya. Kemudian di tempat lain, Sang-ho yang merupakan staf keamanan dari mendiang ayahnya Yejin pun sempat terkejut saat melihat rekaman CCTV yang menunjukkan kejadian saat sosok Sohan membawa Yejin kabur. Seketika itu juga, dia pun segera memerintahkan bawahannya untuk menuju ke rumah Sohan. Sang-ho pun melaporkan hasil temuannya itu kepada Nyonya Park. Lalu di saat yang bersamaan, Jin Chul pun terlihat sedang disiksa dan diinterogasi oleh Bos Jo terkait keberadaan Yejin. Dan saat itulah Chul Wong yang mengetahui jika Sohan adalah salah satu karyawan Bos Jo pun menyuruh tangan kanannya untuk menanyakan keberadaan Sohan kepada Bos Jo. Kemudian Bos Jo pun memerintahkan Byung-gu untuk membawa Sohan. Lalu saat di perjalanan, Byung-gu sempat berpapasan dengan Taeyong. Namun saat Byung-gu menanyakan keberadaan Sohan, bukannya menjawab, Taeyong malah menghina Byung-gu hingga mereka pun menghajarnya. Sementara Sohan yang baru pulang ke rumahnya pun dibuat terkejut saat melihat kondisi rumah dalam keadaan rapi dibereskan oleh Yejin. Lalu beberapa saat kemudian, datanglah Byung-gu dan menanyakan keberadaan Yejin. Sohan yang melihat Taeyong terpingsan dan babak belur pun langsung emosi dan menyerang mereka hingga pertarungan sengit pun terjadi. Dan setelah Sohan berhasil mengalahkan mereka, tiba-tiba saja dia didatangi oleh Sang-ho dan juga Nyonya Park yang bermaksud untuk menjemput Yejin. Nyonya Park pun memberitahu Yejin jika saat ini mereka akan membawanya ke sebuah hotel dengan penjagaan yang ketat. Sementara itu Sang-ho pun mendatangi Sohan dan berterima kasih kepadanya karena telah menjaga Yejin. Sang-ho juga meminta maaf karena telah gagal dalam menjaga kekasihnya Sohan. Lalu sebelum Sang-ho pergi, Sohan pun berpesan untuk menjaga keselamatan Yejin dan jangan sampai Sang-ho mengulangi kegagalan yang sama seperti yang terjadi pada kekasihnya dulu. Dan setelah kepergian Yejin, Sohan yang mencoba memeriksa kondisi Taeyong pun diberitahu jika Jin Chul sedang disekap di dalam kantornya Bos Jo. Seketika itu, Sohan pun langsung menerobos kantor Bos Jo dan menghajar mereka semua. Setelah Jin Chul berhasil diselamatkan, dia pun memberitahu Sohan jika selama dia disekap ada beberapa orang yang datang untuk mencari Sohan. Mendengar itu, Sohan pun merasa bingung karena orang yang mengetahui tentang dirinya hanyalah Sang-ho. Sohan pun jadi curiga jangan-jangan Sang-ho adalah bagian dari komplotan yang selama ini mengejar Yejin. Taeyong yang sempat mendengar jika Yejin akan dibawa ke sebuah hotel pun menyarankan Sohan untuk segera menyusulnya. Lalu keesokan harinya, dengan pengawalan ketat, Yejin pun telah tiba di sebuah hotel dengan selamat. Kemudian Nyonya Park pun menyuruh Yejin untuk beristirahat sejenak sebelum Yejin memimpin rapat dengan para pemilik saham. Dan setelah memerintahkan Sang-ho untuk memastikan keamanan Yejin, Nyonya Park pun segera pergi menuju ke suatu tempat. Dan ternyata sob, Nyonya Park menemui Chul Wong di sebuah bangunan terbengkalai. Nyonya Park pun melaporkan jika saat ini Yejin telah berada di dalam hotel sesuai dengan apa yang telah mereka rencanakan. Ternyata selama ini Nyonya Park bersekongkol dengan Chul Wong untuk menempatkan Yejin di hotel tersebut. Karena rencananya di hotel tersebut para anak buah Chul Wong akan menculik Yejin sebelum rapat dengan para pemegang saham dimulai. Namun saat Nyonya Park akan pergi, tiba-tiba kemudian Chul Wong pun memerintahkan tangan kanannya untuk segera menjalankan tugasnya. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Sohan yang sudah berada di lobi hotel.
Sementara Yejin sedang berada di lantai atas sambil membayangkan saat-saat kebersamaan bersama Sohan. 걸음씩 멀어져 가는데 끝이 보이지 않아 두려워져 가슴 아픈 이별의 숨겨 잊혀진 나의 Dan di saat yang bersamaan, Sohan yang hendak menemui Yejin pun sempat dihadang oleh anak buahnya Sang-ho. Dan setelah berhasil menemukan Yejin, sepintas Sohan terbayang kenangannya saat bertemu kekasihnya dulu. Lalu saat Sohan hendak membawa Yejin pergi, tiba-tiba saja Sang-ho dan para anak buahnya pun datang untuk mencegah Sohan. Sohan yang menaruh curiga kepada Sang-ho pun menanyakan kenapa Sang-ho membayar Bos Jo untuk menemukan Yejin. Namun Sang-ho mengatakan jika dia tidak pernah berurusan dengan Bos Jo. Dan alasan kenapa Sang-ho mengetahui jika Sohan sedang bersama Yejin karena dia melihat dari rekaman CCTV. Dan orang yang mengetahui jika Yejin ada di rumah Sohan hanyalah Hang-so dan juga Nyonya Park. Lalu saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba saja resepsionis hotel melaporkan jika anak buah Chulwong sudah memasuki hotel. Mendengar itu, Sohan yang masih meragukan Hang-so pun segera membawa Yejin untuk kabur dari sana. Dan sayangnya Sob, pelarian mereka harus terhenti saat para anak buah Chulwong menghalangi jalan mereka. Di saat yang bersamaan, Hang-so dan anak buahnya pun datang dari arah yang berlawanan. Lalu saat Sohan terjebak dalam kepungan pasukan Hang-so dan juga pasukan bawahannya Chulwong, Sohan pun mengingatkan Hang-so untuk menepati janjinya, yaitu menjaga Yejin. Mendengar itu, Hang-so yang tak mau mengalami kegagalan lagi pun bersiap untuk melawan pasukan anak buah Chulwong hingga pertarungan sengit antara kedua kubu pun terjadi. Saat Sang-ho dan juga Sohan sibuk bertarung, tanpa mereka sadari Yejin berhasil dibawa kabur oleh salah satu anak buahnya Chulwong. Sohan yang menyadari hal itu pun seketika itu langsung berusaha mengejarnya. Dan setibanya Sohan di sebuah bangunan terbengkalai tempat Chulwong menyekap Yejin, dia pun memaksa Chulwong untuk melepaskan Yejin. Namun karena Chulwong mengabaikan perkataan Sohan, dengan penuh amarah, Sohan pun bermaksud menghampiri Chulwong hingga tiba-tiba dan saat Yejin mulai tersadar, dia pun melihat Sohan yang sedang bertarung mati-matian demi untuk menyelamatkan dirinya. Kemudian Chulwong pun mengancam Yejin dengan mengatakan jika Sohan ingin selamat, maka Yejin harus mau menyerahkan seluruh saham miliknya kepada Chulwong. Lalu saat Yejin dipaksa untuk menandatangani berkas penyerahan tersebut, tiba-tiba saja Sang-ho datang dan menggagalkan proses penandatanganan itu. Sang-ho pun bergegas membantu Sohan untuk melawan para anak buah Chulwong. Dan saat Sohan berhasil mengalahkan musuh terakhirnya, tiba-tiba saja Chulwong datang mengambil pisau dan bersiap untuk menghabisi Sohan. Namun untungnya Sob, Yejin mengambil tindakan yang tepat dengan memukul kepala Chulwong. Dan akhirnya Sohan dan Sang-ho pun berhasil selamat dari pertempuran itu. Lalu beberapa hari kemudian, Yejin pun resmi dilantik menjadi pimpinan di perusahaan Taejin Group. Sementara Sohan kini diangkat menjadi pengawal pribadi sang pimpinan tertinggi Taejin Group, yaitu Yejin. Dan jika saat ini Sohan terlihat gagah sebagai bodyguard elit, ingatlah Sob, awalnya Sohan hanyalah pemuda biasa yang hidup dengan bayang-bayang masa lalu yang kelam. Namun karena ketulusannya dalam membantu Yejin, kini kehidupan Sohan pun berbalik menjadi lebih baik. Maka dari itu Sob, sesulit apapun kehidupanmu, berusahalah untuk meringankan kesulitan orang-orang yang ada di sekitarmu. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang meringankan kesulitan orang lain, Allah akan meringankan kesulitannya di dunia dan juga di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Itu